punya muka banyak atau punya kehidupan banyak masalah dan banyak krisis, mau quarter kek, mau half kek, mau apa kek, itu sebuah hal yang positif, teman-teman sekalian. Dan menyelesaikan satu masalah itu akan eh, jadi begini loh, hal yang positif dan itulah DNA kehidupan yang kita nggak bisa tolak gitu loh, itu hadirin. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kehidupan dunia, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam surat Al-Mulk ayat 2. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Jadi sampai kematian pun itu ujian. Jadi ada ketika orang ingin suicide itu karena ujiannya banyak, kasih tahu dia Al-Muluk ayat 2 bahwa kematian pun itu adalah ujian, itu bukan solusi. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa dunia darul bala, dunia itu tempatnya ujian. Dunia darul mihan atau darul bala, dunia itu tempatnya musibah. Dunia itu tempatnya bencana, dunia itu tempatnya krisis. Gitu loh. Jadi isu tentang krisis itu bukan sebatas quarter life aja. Gitu loh. Gitu. Kan quarter life crisis tuh berapa sih? 20-30 tahun ya? Iya ya. Nah, kalian berharap nggak di usia 40 tahun nggak ada krisis dalam hidup kalian? Hmm? Gimana? Kan quarter life crisis berarti kalau udah masuk 40 tahun, gue berharap nggak ada lagi krisis. Nah, orang yang berharap seperti itu, maka dia berharap teman-temannya berdiri di depan dia lalu bertakbir 4 kali sebelum masuk usia 40 tahun. Karena satu-satunya menghindar dari krisis adalah pindah ke alam barzakh atau meninggal dunia. Itu satu-satunya cara menghindar dari krisis dunia atau musibah dunia. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada orang mendoakan, gua doain lo semoga mulai besok nggak ada ujian yang menimpa lo, jangan diaminkan. Karena dia doain besok lo mati gitu loh. Karena hanya kematian yang membuat orang berpindah dari segala macam krisis dan masalah-masalah hidup. Jadi kita nggak bisa menghindar dari krisis dan masalah-masalah kehidupan. Hanya saja memang di beberapa sisi agak berbeda. Ujian di sebuah fase dan ujian di fase berikutnya. Sebagaimana ujian jadi jomblo dengan ujian setelah menikah sama atau beda? Tahu dari mana? Emang ini udah gitu, udah getting married semua? Kan belum ya? Gitu. Tapi ya mungkin dapat bocoran jelas beda. Jadi sekali lagi teman-teman yang Allah muliakan, tapi krisis adalah krisis. Krisis adalah krisis. Jadi sebenarnya yang membuat kita babak belur ketika menghadapi quarter life crisis itu bukan substansi, tapi kita tidak punya pondasi yang kuat gitu loh. Dan cara membaca dunia yang tepat gitu loh. Cara membaca dunia yang tepat. Akhirnya berantakan hidup gitu loh. Lalu nanti yang disalahkan adalah krisis tersebut. Nanti nggak cukup menyalahkan kondisi, nanti akan sampai pada titik nyalahin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah nggak adil gitu? Kenapa Allah berbuat begini? Gue kan udah sholat, aku kan udah ini dan lain sebagainya. Padahal titik masalahnya bukan itu. Titik masalah adalah sama. Yang jadi masalah kan bukan lembar ujian kita-kita. Ketika kita harus ujian sebuah mata kuliah tertentu, yang jadi masalah adalah sebelum Anda menghadapi ujian, persiapan Anda nggak mateng. Itu yang jadi masalah. Kalau persiapan Anda matang, Anda mau diujungkir balik dikasih ujian apapun, no issue. Gitu. Atau yang jadi masalah adalah cara Anda menjawab
soal ujian tersebut. Jadi nggak ada mak, sebenarnya isu kita lulus atau enggak kan bukan di lembar ujian, tapi di lembar jawaban gitu loh. Dan lembar jawaban itu dipengaruhi oleh persiapan Hamin gitu loh. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, yang harus kita renungkan adalah kita punya masalah besar dalam membangun pondasi. Lalu bagaimana membaca sebuah atau melihat sebuah krisis. Itu poin. Jadi ini bukan tentang apa, ini bukan tentang clueless tentang masa depan. Masa depan pada akhirnya adalah clueless juga gitu loh. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda, kata Allah. Seseorang itu nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat musibahnya, ujiannya, krisisnya, itu siapa? Para nabi. Para nabi. Itu para nabi. Tsumma sholihin, lalu orang-orang soleh setelah para nabi. Jadi maksud saya ketika saya mengatakan kita udah nggak mungkin jadi nabi, itu berarti kita nggak akan pernah mengalami krisis seperti mereka mengalami krisis. Tapi kenapa kita babak belur, mereka tenang-tenang aja dalam tanda kutip ya. Artinya mereka nggak kena anxiety, mereka nggak kena mental illness, mereka nggak perlu healing gitu loh, mereka nggak segala macam gitu. Tapi kenapa dikit-dikit kita kayaknya gue perlu healing nih, perlu healing nih, perlu healing gitu. Karena sekali lagi pondasi kita lemah. Nah, kalau ingin menyelesaikan quarter life crisis ini, maka kita harus back to basic, teman-teman, gitu loh. Harus kembali membangun pondasi kita, itu poinnya. Begitu pondasi kita solid, maka ke depan biidznillah tidak akan ada hal yang akan menghancurkan kita. Berat mungkin, susah mungkin, dan kita harus keluarkan best effort kita mungkin, tapi kita nggak akan hancur. Sebagaimana orang-orang salah tidak akan hancur dengan berbagai macam krisis. Itu poin. Teman-teman, yang harus kita lakukan adalah back to basic dan bangun pondasi kita. Nah, itu yang paling penting. Dan nggak ada pondasi yang lebih baik daripada iman dan amal soleh, iman dan ibadah. Kalau iman dan ibadah kita solid, maka semua akan solid. Kan intinya demikian. Intinya kan kalau mau jadi pendekar kan, atau misalnya kalian mau jadi mau jadi petinju atau mau jadi atlet UFC dan seterusnya, pertama-tama belajar apa dulu? Langsung ribut gitu loh. Lalu tarung, latihan pondasi kan, kuda-kuda dulu. Dan memang itu bisa jadi menyebalkan, membosankan, capek. Tapi itulah basic yang harus dilakukan oleh seluruh petarung-petarung nomor satu. Kalau pondasi nggak kuat, kuda-kuda nggak kuat, lalu footwork nggak kuat, Anda akan hancur di saat Anda bertarung, khususnya di kondisi-kondisi krisis menghadapi lawan Anda. Semua demikian. Nah, yang jadi masalah, coba kita tanya diri kita, sudahkah kita membangun pondasi kehidupan? Sudahkah kuda-kuda kita kuat untuk menghadapi kehidupan? Dan kalau belum, sejauh mana awareness kita untuk membangun hal tersebut? Oleh karena itu teman-teman sekalian, bangun pondasi lebih kuat, maka kita akan bisa melalui quarter life crisis ini dengan baik.